Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dan Saham. Semoga channel ini upload setiap hari ya. Ini kita di hari Rabu 22 Juni 2022 jam 6 pagi ya. Morning briefing kali ini eh, kita akan membahas seperti biasa request dari teman-teman semua. Ini rapi ya, ada average-nya semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke request sebelumnya. Untuk IHSG saya sudah katakan mungkin akan ke 6.800 dan kemarin low-nya hanya 68 59 68 60 sedikit lagi, tapi ada kemungkinan IHSG masih akan drop sampai 6.800 kemudian rebound. Kenapa ini up kemarin hammer dan ini nutup gap? Ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan penurunan sideways dulu beberapa hari kayak di sini ya, bikin box di sini, dia bikin box mungkin di sini, baru dia lanjut break gitu ya, dan mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama gitu. Ini view saya karena bulan-bulan Juni ya, biasanya nanti Juli Agustus up sampai September, baru Oktober turun lagi sebelum November Desember up lagi, seperti itu. Oke, langsung ke request yang pertama. Amar punya di 298. Amar ini masih sama ya, ini ada demand area tapi dengan trading range yang lebar, jadi 282 sampai 318 316 gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya di 298 silahkan teman-teman bisa sell jika ada penguatan sampai 318 dan dia nggak mampu break gitu. Nanti teman-teman boleh ambil lagi di area 282 sampai 290-an lah, area-area situ. Gitu. Mungkin dia setelah downtrend dia akan sideways dulu. Dengan ini kita lihat, kita tunggu break dulu baru teman-teman bisa masuk gitu ya. Ini di sini falling wedge tapi belum break. Jadi mungkin dia baru akan sideways di kotak ini. Seperti itu. Bicaranya teman-teman sell di 316, mau sell setengah juga boleh. Itu lebih bijak gitu ya. Arahnya memang akan ada penguatan dari MACD dan RSI. Oke, lanjut ke MLPL punya di 250. Ini sudah saya sebut ya di grup ini ya. Silakan teman-teman yang mau ikut request atau mau diskusi bareng, belajar bareng, linknya ada di deskripsi. Dan ini saya sudah pernah katakan MLPL, MPPA itu akan jalan kapan? Ketika market koreksi, ketika market jelek. Kenapa kok seperti itu? Ya memang dari dulu seperti itu, grup lipo gitu ya. Nah, ini juga belum, masih cuma ini menarik. Ini menarik didukung dengan kondisi market yang lagi nggak enak gitu ya. Ini menarik, tunggu break. Kalau saya tunggu break, mungkin targetnya ke 181 dulu. Kalau punya 250 potensi kejemput nggak? Potensi aja sih. Ini ada demand area, cuma ya kita nggak tahu kapan gitu. Kalau saya sih lebih lebih memilih untuk disiplin. Saya juga kena beberapa kali cut loss di MLPL dan itu biasa aja gitu. Nah, ini arahnya mungkin akan ada penguatan dari RSI dan MACD. MACD menguji area untuk mengarah ke atas, ada divergent juga di MACD-nya bagus sekali. Falling wedge dengan divergent itu hal yang paling enak menurut saya. RSI juga mengarah ke atas. Ini menarik gitu ya. Cuma mungkin targetnya nggak jauh dulu, ke 180-an dulu. Sampai ini ada juga resist ya di 180-an sekitar situ. Jadi mungkin kejemput, kita nggak tahu. Mungkin suatu saat akan kejemput, cuma kapannya kita nggak tahu. Gitu. Next, friend ini juga menarik ya, udah sering dibahas. Ini patternnya juga belum berubah. Friend ini menarik, cuma mungkin agak lama gitu ya dia jalannya, dan sudah 1, 2, 3 kali diuji
menurut saya ini akan break. Kalau teman-teman punya di 85 bagus, kolek aja terus sampai ya 80 lah, teman-teman boleh kolek. 85, 80 teman-teman boleh kolek, dan tinggal nunggu waktu aja untuk break dari area 87, 89. Next targetnya ada di 96, 98 seperti itu. Ini bagus sekali. MACD Golden Cross, RSI mengarah ke atas. Good, trend bagus. Next, seger hari ini RUPS, saya juga nggak tahu hasilnya apa. Ini juga ada stock split ya infonya, tapi saya nggak ngikutin lagi. Saya punya hold, tapi saya nggak ikut RUPS-nya walaupun dapat undangan gitu ya, tapi saya nggak ikut. Kalau teman-teman punya di 2490 bagus, tapi hati-hati, ini ada supply area, ada resist di 2450, 2580, memang agak lebar, tapi kalau mampu break dari sini ini bagus sekali ya. Kalau 2580 bagus, next target kemana? 2800 itu dulu aja. Ini pernah mau buat double bottom, gagal ternyata gitu ya. Nah, ini kita cancel plan-nya. Gitu, ini menarik kalau mampu break 2580, next target 2680 dan 2800. Bagus, silahkan boleh hold. Ada potensi untuk reversal. Cuma hati-hati ya, batasi stop loss di 2450. Tekim ini menarik untuk jangka yang sangat panjang gitu ya. Hari ini kemarin ya itu ex-date dividen, selama teman-teman yang masih hold juga akan dapat. Dan ini masih ada meninggalkan gap ya di sini 6825 ini masih ada gap. Kemungkinan tutup nggak mungkin sekali. Dan ini menarik ya, menarik falling wedge, break, retest falling wedge-nya, dan ini menurut saya ini masih menarik, cuma agak berat. Akan seperti Unilever lah, setelah downtrend panjang dia butuh waktu untuk kembali ke atas, walaupun ini demand area sekali ya, low sekali. Kalau teman-teman ambil di harga sekarang sangat low sekali seperti itu. Next, NICL ada di 117, sangkut ya, beli hari ini di pucuk, high-nya hari ini mungkin HK. Gak apa-apa, ini masih menarik, cuma pendek dulu ke 120. Itu aja, batasi resiko terlalu tinggi ya, 109 itu ada terakhir lah, resist minor, support minornya di sana. Cuma saran saya harus berani disiplin, walaupun ini ada potensi untuk reversal dari MACD-nya menuju golden cross gitu. Jadi batasi risiko harus disiplin, karena kalau posisi 117 teman-teman nggak bisa disiplin untuk out, batasi risiko ya potensi keseret-seretnya masih ada. Walaupun ini menarik ya, ini masih menarik. Saya nggak bilang ini akan koreksi, ini masih menarik. Kalau mampu break dari 117 itu menarik. Nextnya break dari 122 atau targetnya 120, 122, 128 seperti itu. Next, WIRG ada di 720 ya. Ini nextnya kalau saham-saham seperti ini jangan terlalu fanatik untuk hold ya, walaupun ada potensi juga. Ini sempat di bawah minus 18%, cuma nggak cut loss. Ini hati-hati, saya kemarin juga warning ke teman-teman untuk nggak ambil dulu, kita tunggu konfirmasi break dari 685 break, atau kita tunggu koreksi dulu. Hari ini break misalkan, kita lihat, dan besoknya atau ya besok ya koreksi ke area 68550 baru kita ambil gitu. Kita nggak maksain untuk masuk di market yang masih acak seperti ini. Kalau punya di sini hati-hati ya, ini 650, 685 kalau mampu break silakan hold, tapi kalau nggak mampu SOS di sini aja gitu. Karena kita nggak tahu ini udah naik terlalu tinggi, nggak tahu underwriternya habisin barang di sini pun udah cuannya luar biasa. Oke, next SBMA.
SBMA punya di 145 ini agak ngeri sedap ya nih barang, walaupun ini menarik. Ada Divergent masih running ya, Divergent masih running, MACD juga Divergent. Ini bagus bagus sekali, tinggal nunggu waktu. Cuma masalahnya biasanya karakter-karakter yang seperti ini nunggunya agak lama gitu ya, nunggunya agak lama. Ini masih ada sampai 157 kalau teman-teman punya di 145, boleh SOS di 157 kalau dia nggak mampu break, atau sekitar dekat-dekat 157 gitu. Hati-hati ya, ini agak ngeri. Oke, kolek sampai 139 juga nggak masalah kalau memang tahu fundamental dan segala macamnya. Saya nggak tahu dia IPO di harga berapa ya. Truk punya di 134, belum ada yang menarik sepertinya dari truk ini. Kemana sempat menguat 10% lebih, cuma buangannya juga besar, jadi memang ini low risk di area sini, low risk. Cuma teman-teman batasi resiko aja kalau dia break new low dari 127, agak jauh risknya, tapi di bawah 130 out aja. Itu closing di bawah 130 saya rasa harus out. Terdekatnya kemana? Ke high sebelumnya aja, nggak usah jauh-jauh ke 141, itu udah lumayan jauh ya rewardnya. Ini masih belum ada yang menarik dari chart seperti ini, kecuali memang ada yang pom-pom untuk masuk ke sini gitu. Dari RSI masih sideways, MACD juga masih sideways, cenderung mengarah ke bawah. Next, Pegas 1570. Menarik ya, ini masih saya perkirakan dia akan turun ke sini, cuma nggak nyampe ya, cuma sampai low-nya ada di 1600, angka psikologis. Nextnya 1880, semoga tercapai, dan ini masih retest support. Kalau mau average up atau mau ambil di 1760-an masih oke. Ada sekitar 1750 untuk average up boleh, atau agak jauhnya di 1700, walaupun ini kayaknya nggak akan dikasih. Jadi 1760, 1750 average up, silakan aja dengan target terdekat 1880 gitu. Batasi trailing stop ya jika closing di bawah 1700. ADMR punya di 2400. Ini terlalu sabar untuk hold gini ya. Ini udah naik dari harga IPO di harga 100 ya. IPO di harga 100, sekarang harga 1700, terus masih hold, berharap masih naik lagi. Itu terlalu berisiko, walaupun ya ini wave 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini udah tinggal A, B, C, D, E. Nah, E-nya habis sampai mana? Kalau kita mau lihat, mungkin dia masih akan bisa turun sampai harga 1025. Itu jeleknya, atau tertahan di area sini, kotak ini ya, 1600-an. Jadi kalau nggak berani disiplin ya jangan berharap. Kalau memang downtrend parah dan menutup gap di sini itu agak sulit menurut saya. Jadi ketika ada tarikan, entah kapan itu terjadi, SOS aja. Dan ini masih belum ada tanda-tanda untuk reversal gitu ya, walaupun ini lagi membentuk support baru ya, konsol di area sini 1720 sampai 1600-an. Mungkin dia akan sideways dulu, semoga sih kuat gitu. Cuma ini potensi untuk melanjutkan penurunan yang lebih menurut saya dari sini. Target mungkin ke 1400 atau separah-parahnya 1200. Oke, next. KKGI ini saham yang lucu ya, pergerakannya. Dia tiba-tiba volume break kenceng, kemudian dia ada live bersama salah satu grup Telegram gitu ya, emitennya menjelaskan segala macam, sedangkan materinya sangat persis dengan materi public expose gitu. Nah, tapi kalau kita nggak melihat itu, oke, kita trade by chart aja teman-teman. Mau ngambil
Sebetulnya demand-nya di 500 sampai 545, lebar sekali, sekitar 9% trading range-nya. Cuma ya memang risk dan reward-nya sebanding ya, minimal dia nutup gap di 630. Fundamentalnya oke, corporate action-nya juga bagus, dia bentar lagi RUPS akan ada bagi dividen mungkin ya, dan dia akan buyback saham periode 6 yang terakhir dia buyback itu di 2020-an sini. 2020-an sini dia buyback ya untuk menstabilkan harga, terus setelah buyback selesai di up setway lama ini mau buyback lagi, mungkin akan di up lagi. Gitu. Jadi ini menarik 500 sampai 545, next target 630. 640, 700 itu dulu aja. Syukur break new high, all time high lagi. Oh enggak, all time high-nya di 1700. Jadi ini menarik untuk teman-teman buy and hold aja, tapi ya kita trading dengan target 630 terdekat. Next, ISSP punya di 378. Nextnya teman-teman, kalau memang trade itu harus disiplin walaupun teman-teman sambil kerja ya. Cuma kan teman-teman masih bisa jual di closing dengan lihat chart sebentar, atau misalkan teman-teman tanya di grup, nggak harus nunggu request, teman-teman tanya, saya punya ini di average sekian, kira-kira gimana, pasti akan saya kasih arahan sebentar ya untuk cut loss atau average down atau seperti apa. Dan ini demand-nya ada di sini sebetulnya, dan ini jebol ARB. Oh, enggak ARB ya, mungkin ini ARB dan lanjut lagi. Kalau sekali jebol support ini sudah akan lebih dalam. Sekarang gimana? Sekarang mungkin masih akan setway dulu dengan support di area sini 284 290. Mungkin dia akan agak panjang ya di sini. Di sini deh, dan resist di area sini 322 328. Kalau teman-teman mau collect terlalu lebar range-nya, tapi kalau mau trade silahkan tunggu di area sini dekat-dekat 290 284, sell-nya dekat-dekat 322 328 seperti itu. Kalau sangkut di 378 bisa SOS ketika ada di sini, atau mau average down di sini silahkan aja. Cuma harus tahu fundamentalnya seperti apa untuk average down ini. Saya kurang begitu paham ya dengan fundamentalnya ISSP. Akan dikulik lagi. PNBS punya di 88 bagus, resist di area 95. Itu aja, simple. Kalau teman-teman mau ambil lagi di 83 boleh, cuma kayaknya sih nggak akan dikasih, walaupun ini bagus sekali ya, ini potensi masih panjang berjalannya PNBS, cuma mungkin RSI-nya sudah ada di area overbuy dan mungkin akan koreksi dulu. Saya sih tunggu di area 83 aja gitu. Kalau teman-teman punya 88 mau sell juga boleh, mau sell dulu nanti tunggu di 83 nggak apa-apa. Terus nanti nggak dikasih gimana ya, mau cari saham yang lain masih banyak kok gitu. 83 80 saya akan tunggu di sana gitu. Jadi saran saya sih trade dulu aja, SOS jangan nunggu harus fresh down karena agak jauh ya. 88 ke 80-an itu udah 10% sampai 7% ke 83. Jadi sell dulu, nanti ambil lagi di bawah. Mungkin hari ini akan ada tarikan sampai 90, teman-teman bisa sell dulu. Next, saham F ini supir tua ya. Supir tua yang akan bagi dividen, ini sempat arah. Cuma kalau saham-saham kayak gini mau arah mau apapun nggak akan saya lihat ya, karena terlalu mengerikan pergerakan dari supirnya, terlalu liar, jadi nggak bisa dijadikan patokan untuk beli. Ini memang udah jebol ya dari area support di 520, cuma dia masih ada low di area sini 460. Kalau teman-teman mau buy punya di 490, trade dulu aja ya, saran saya trade dulu aja. Kita nggak tahu supportnya mau sampai mana, cuma ini ada area kotaknya di sini 520 530 sampai
460. Area-area situ teman-teman saran saya manfaatkan untuk trade aja 526, teman-teman bisa sell dan buy atau collect lagi di area 470-an. Seperti itu. Oke. Sekian dulu aja untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman yang mau join diskusi atau ikut request, linknya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.